Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albilal Kafi dengan NIM 41520010008. Saya ingin mempresentasikan tugas besar satu saya. Saya dari Teknik Informatika ingin mempresentasikan tugas besar satu saya di mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Wawan, sarjana teknik dan magis STMT. Saya ingin mereview jurnal dengan judul Perencanaan Sistem Komunikasi Data, Alat Perencanaan Meter Air Digital Berbasis Service Orient Arsitektur, yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan penulis Yadar Abdullah dan Dewi Lestari. Sumber jurnal ini dari Info-Tekjar atau Informatika Teknologi dan Jaringan. Saya sudah memberikan website dari sumber tersebut. Volume dan halaman ada 6 halaman dari mulai halaman 49 sampai 54. Daftar isi. Di daftar isi ini ada tujuan penelitian, subjek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan, serta kesimpulan. Dari tujuan penelitian yang saya buat di sini, sistem pemantau meter air PDAM saat ini masih dilakukan secara manual, yaitu pemantauan meter air dilakukan dengan dikunjungi oleh petugas PDAM secara berkala dalam sebulan sekali, sehingga pencatatan meter air rentan dari kesalahan dan tidak akurat. Teknologi Internet of Things atau IoT dapat menjadi solusi dalam pencatatan meter air. Dengan demikian, pencatatan dapat dilakukan secara otomatis dan dapat dipantau langsung dari aplikasi. Pencatatan data dari perangkat Internet of Things ke dalam aplikasi membutuhkan sistem komunikasi data antara lain MQTT dan socket connection. Dan selanjutnya subjek penelitian. Dari subjek penelitian, perencanaan sistem komunikasi data alat pencatatan air digital berbasis service orient arsitektur berdasarkan masalah dalam penelitian terdahulu tersebut, maka diperlukan perancangan sebuah metode dalam sistem komunikasi data pada alat pencatatan meter air digital yang dapat digunakan untuk pengiriman data secara real time dengan durasi pengiriman data yang cepat dan kecepatan transmisi data yang tinggi. Kemudian pemantauan penggunaan air dapat dilakukan oleh pelanggan dan petugas melalui aplikasi multiform. Dalam penelitian ini akan diteliti menggunakan Service Oriented Architecture atau SOA pada sistem komunikasi data alat pencatatan meter air digital. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Di dalam metode penelitian, pada penelitian ini dibutuhkan perlengkapan untuk merancang alat pencatatan meter air digital sebagai berikut. Arduino Uno R3, sensor flow meter, GSM modem SIM900A, LCD 16x2, dan penggunaan server hosting untuk penyimpanan dan pengaksesan data.
Berikut adalah diagram rangkaian alat pencatatan meter air digital. Dan ini adalah sebuah gambaran dari pencatatan meter air digital tersebut. Dan yang sebelahnya berikut adalah diagram proses pembacaan volume dan debit air pada alat pencatatan meter air digital. Nah, ini adalah sebuah diagram dari proses pembacaan volume dan debit air. Di sini ada Arduino Uno L3 LCD 16x2, ada Arduino Uno L3. Terus ada sensor flow meter, Arduino Uno L3 dan model GSM SIM 900A. Dan di sini dan hasilnya sudah dimasukkan ke dalam diagram. Tahapan selanjutnya dari metode tersebut adalah merancang database dan tabel di server. Dalam database terdiri dari tabel-tabel yang akan digunakan untuk mengolah data meter air dari alat pencatatan dan berfungsi untuk menyediakan data yang akan diakses melalui web dan aplikasi mobile. Dan tahapan selanjutnya adalah menyiapkan arsitektur komputer data untuk mengirim data dari alat pencatatan meter air digital ke server menggunakan service oriented architecture. Dan ini adalah contoh-contohnya. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian, aplikasi mobile dikembangkan menggunakan framework Frontpage, Design, Bootstrap, HTML, CSS, dan JavaScript. Berikut tampilan aplikasi mobile. Pengujian dilakukan setelah alat pencatatan meter air telah terhubung ke server. Ada dua jenis pengujian yang dilakukan, yaitu pengujian transmisi data dan alat pencatatan meter ke server. Pengujian akses data dari aplikasi web dan mobile. Pengujian penggunaan platform yang berbeda pada node dan pada sistem operasi smartphone. Selanjutnya, waktu pengiriman data dicatat pada saat Arduino mengirim ke server. Interval waktu yang digunakan adalah setiap 30 detik akan dikirim ke server. Pengiriman data dari Arduino ke server melalui server context application layer dengan alamat. Waktu terima data dicatat pada server ketika mendapat data dari Arduino, kemudian disimpan ke dalam database pada server. Berdasarkan grafik, selisih waktu pengiriman di atas dapat diimplementasikan bahwa selisih waktu penerimaan data semakin bertambah dan bergerak secara linear. Pengujian transmisi dilakukan sebanyak 30 kali dengan metode pengamatan dan kemudian dianalisis menggunakan grafik berikut. Ini adalah contoh grafiknya. Dari alat ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Contoh kelebihannya adalah catatan meter ini secara digital dan dapat dipantau melalui aplikasi yang terhubung ke internet. Dan aplikasi pencatatan meter ini, air ini tersebut dilengkapi dengan sensor flow meter dan microcontroller. Dari kelebihan tersebut, alat ini juga memiliki beberapa kekurangan.
kekurangan, yaitu dalam penelitian ini memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan pulsa yang harus disediakan pada alat pencatatan terair sehingga membutuhkan biaya yang banyak untuk mengisi pulsa. Dampak durasi pengiriman data harus dibatasi dalam periode tertentu. Selain itu, untuk mendapat akses melalui aplikasi dibutuhkan tambahan servis yang mengakses server SMS ini. Hal ini menyebabkan pembacaan data menjadi tidak real time, mengakibatkan pemantauan hanya dapat dilakukan oleh pelanggan meter air, sehingga pemantauan oleh petugas dan operator masih menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mencatat meter air langsung ke lokasi pelanggan. Dari kesimpulan penelitian di atas adalah berdasarkan hasil pengembangan dengan menggunakan service oriented architecture dapat dijadikan solusi untuk sistem komunikasi data dan perangkat Internet of Things. Dalam hal ini, alat pencatatan meter air service oriented architecture dapat digunakan pada perangkat Internet of Things atau IoT yang menggunakan Arduino Uno dan Raspberry Pi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan yang salah atau kesalahan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.